Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang yang Abian Base, Sabtu 29 Oktober 2022. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Semalam kami boleh lalui dengan baik, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan siapkanlah hati kami sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Yesaya 49 ayat 13 yang demikian firman-Nya. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4a demikian firman-Nya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Sang Penghibur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sering mengalami situasi sulit yang membuat kita putus asa, menyerah, dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Pengalaman bangsa Israel dapat menguatkan kita semua bahwa dalam keadaan yang tak berpengharapan, masih ada Allah yang setia menyertai mereka. Tuhan berjanji akan menjawab, menyelamatkan, dan menolong bangsa Israel dengan menuntun mereka keluar dari tempat perbudakan. Tuhan berjanji akan mengembalikan tanah mereka, membebaskan para tawanan, bahkan memelihara mereka dan meratakan jalan bagi mereka. Hal ini karena Allah tidak pernah melupakan bangsa Israel. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Raja Daud akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Di dalam Mazmur 23 ayat 4. Jika dahulu Tuhan menyertai bangsa Israel, maka hari ini Tuhan juga akan melakukan hal yang sama bagi kita. Yang perlu berubah adalah sikap kita dalam menghadapi segala persoalan. Kita harus memilih antara mengandalkan pikiran manusia yang terbatas atau mempercayai penyertaan Tuhan yang melampaui batas pikiran manusia. Seseorang yang mengalami penderitaan hebat seringkali merasa bahwa dirinya diabaikan atau dilupakan oleh orang lain. Akan tetapi firman Tuhan memberi jaminan, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Kasih Allah tidak pernah berubah. Bila Allah membiarkan umat-Nya dikalahkan atau ditindas musuh, hal ini bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi umat-Nya, melainkan Allah sedang mendidik umat-Nya sehingga menjadi lebih kuat dan semakin bertumbuh dalam iman dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang
dihadapinya. Penderitaan bisa datang karena kesalahan kita sendiri, tetapi bisa datang begitu saja. Bahkan Tuhan juga izinkan penderitaan datang menimpa kehidupan kita. Pada saat kita mengalami penderitaan, yang paling kita perlukan adalah penghiburan. Penghiburan adalah memberikan kekuatan batin, simpati, semangat, dorongan, dan pertolongan. Saat dalam penderitaan kita memerlukan semuanya itu, dan penghiburan tersebut hanya didapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu hadir dalam segala penderitaan kita. Apapun penderitaan yang sedang kita alami, dan bagaimanapun besarnya penderitaan tersebut, Dia akan selalu menyediakan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan yang kita perlukan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4a, Rasul Paulus menulis hal ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Terpujilah Tuhan, Allah kita luar biasa, patut dipuji dalam segala perkara, adil dan maha baik. Dia sanggup melakukan segala hal dan tidak ada yang mustahil baginya. Sebab itu jangan lepas dari Tuhan dan melekatlah pada Tuhan. Paulus mengalami banyak penderitaan. Ia tidak kecewa, tetapi penuh syukur karena dalam setiap penderitaannya Tuhan datang menghibur dengan caranya yang ajaib. Dengan mengalami berbagai macam penderitaan, ia menjadi lebih kuat secara rohani. Ketika ditangkap, dipukul, dipenjara, dipasung, Roh Kudus menghiburkan, sehingga ia bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan sanggup memberi segala macam penghiburan. Tetaplah dalam jalan Tuhan dan tetap setia kepadanya. Melalui firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa Allah Bapa yang kita sembah, kita puji, kita muliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Bahwa Allah Bapa kita adalah sumber dari segala penghiburan dan pengharapan. Melalui suratnya yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyatakan kepada mereka bahwa dirinya rindu memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang penuh belas kasihan, Allah yang menjadi sumber segala penghiburan. Terpujilah Dia Tuhan kita, yaitu Allah Bapa kita, pencipta langit dan bumi, Bapa yang pengasih dan penyayang, penuh kasih setia, kasih karunia dan belas kasihan, yang menjadi Allah sumber dari segala penghiburan. Kita semua orang percaya yang beroleh penghiburan dan pengharapan, sekaligus juga mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Hendaklah turut serta mengambil bagian dalam kesengsaraan dan mengambil bagian dalam penghiburan. Hendaklah kita tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri, melainkan menaruh pengharapan dan kepercayaan kita hanya kepada Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita yang adalah sumber penghiburan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan apapun yang sedang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus menyediakan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan yang kita perlukan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber penghiburan kita. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dalam menghadapi segala pergumulan hidup, karena kami percaya bahwa Tuhan menyediakan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan bagi kami. Engkau adalah sumber penghiburan dan pengharapan kami yang sejati. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Tuntunlah langkah kami dimanapun kami berada. Berkatilah segala apa yang kami lakukan ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dan itu semua adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.